kita akan mengenal lebih dekat lagi. Bolehkah kakak perkenalkan kakak asal dari mana, universitas mana, fakultas mana, dan juga prodi mana? Baik kakak, saya salah satu mahasiswi di kampus ternama di Nusa Tenggara Timur, yaitu Universitas Nusa Tenggara. Saya berada di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dengan jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik kakak, kita akan mulai dengan perbincangan kita pada pagi hari ini. Kita akan mulai dengan, saya punya beberapa pertanyaan yang akan kakak dijawab. Mungkin kakak bisa menjawabnya nanti ya. Yang pertama itu judul, cover, font, dan juga halaman pada novel tersebut yang kakak sudah baca. Oke. Di sini saya membaca salah satu karya sastra novel, yaitu berjudul Rumah untuk Eli. Untuk penulis di sini itu Len Liu, kalau penerbitnya itu Tekad. Kalau untuk penilaian terhadap covernya itu covernya bagus karena sesuai dengan DP tema itu Rumah untuk Eli. Jadi covernya di belakang, di depan itu rumah, begitu pun juga di belakang. Kalau untuk soal hurufnya sangat bagus ya, sudah kita baca itu dapat menarik perhatian kita. Kalau untuk ukuran hurufnya itu huruf jenis serif. Menurut saya novel yang kakak baca ini dari covernya sangat menarik. Dengan ini saya mau mengenal lagi dengan isi buku dari novel tersebut. Boleh kakak jelaskan lagi siapa sih tokoh dan juga bagian yang paling terkesan dan juga alurnya apa saja sih? Oke, tokoh di sini ini lumayan banyak, tapi saya hanya menjelaskan dia punya tokoh utama dalam novel ini. Kalau untuk tokoh utamanya itu ada Eli itu sendiri, habis itu ayahnya bernama Abimanyu, habis itu keempat abangnya yaitu Sadita, Samuel, Rendra. Menurut saya karena pada saat Eli ingin melakukan tindakan bunuh diri itu, tiba-tiba abangnya Sadita untuk melarangnya melakukan tindakan tersebut. Di dalam hati Eli berpikir, oh ternyata memang selama ini keluarganya membencinya, tapi masih ada rasa sedikit kasihan dari mereka untuk supaya dia ini tidak bunuh diri gitu. Kalau untuk dia punya alur, yaitu di sini dalam novel Rumah untuk Eli ini dia menceritakan alur maju dan alur mundur. Kenapa saya bilang begitu? Karena di alur mundurnya itu dia menceritakan flashback ke belakang, bagaimana saat ibunya meninggal. Di situ dia sangat-sangat merasa terpukul. Habis itu pas alur majunya sampai sekarang dia merasa tersiksa karena seluruh keluarganya itu menyiksa dia dan mengeluarkan statement bahwa dia adalah pembunuh dan penyebab ibunya meninggal. Mungkin kakak sudah menjelaskan tentang tokoh, alur, dan juga pada novel tersebut. Saya lebih mengenal lagi latar belakang apa sih dari novel tersebut. Boleh kakak jelaskan latar waktu, tempat, dan juga suasana? Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana dia punya latar tersebut. Kalau untuk latar tempat, dia di sekolah, di rumah, di Bali, dan di taman. Kalau untuk latar suasana, di situ kan Eli merasa tersiksa ya, dia punya keluarga. Jadi di sini latarnya itu tertekan, sedih, amarah, suram, dan dia sangat-sangat tertekan karena tekanan dari keluarganya. Kalau untuk latar waktu, pagi hari, siang hari, malam hari, semuanya di situ ada. Untuk menjelaskan tentang latar belakang dari novel tersebut, begini kakak, saya lebih mau tahu lagi. Ini tahunya tahu banyak ya. Oke, saya ingin tahu apa sih perasaan dan yang paling menarik dari novel yang kakak baca. Oke, perasaan saya dan penilaian saya terhadap buku ini karena saya sudah membacanya. Saya di sini bisa menyimpulkan sendirian, itu menurut saya bahwa anak bungsu ini, dia kan Eli kan anak bungsu di sini, bahwa anak bungsu ini dia hanya perlu didengar. Memang kalau dari sudut pandang keluarganya dia penyebab dari mamanya meninggal, tapi kalau dari sudut pandangnya Eli, dia juga tidak menginginkan bahwa ibunya meninggal. Jadi dia ingin bahwa ibunya ada untuk
mengetahui bagaimana sih kondisi dari Eli sekarang. Gitu. Dia hanya pasang saja dengan dia punya keadaan. Baik, jadi saya bisa menyimpulkan bahwa bagian yang paling menarik itu dari sudut pandangnya Eli. Eli itu dia tidak mau dipandang yang telah membunuh ibunya. Ya, betul sekali. Mungkin sudah mengenal lebih banyak tentang novel ini. Tapi di sini kakak, saya boleh tahu sedikit tidak tentang Itu secara boleh. singkat sinopsis dari novel tersebut. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang nonton juga tahu dan teman kakak juga tahu, saya akan menceritakan secara singkat bagaimana sih isi dari novel yang sangat-sangat bagus ini, yaitu Rumah untuk Eli. Ceritanya begini teman-teman. Pertama itu mereka satu keluarga pergi pantai atau pergi pantai dan supermarket. Tiba-tiba Eli kan ada beli HP baru. HP baru itu dia tes di mobil, apakah HP-nya ini bagus. Dia kasih video dengan bundanya sama kedua abangnya. Kasih video begini, dia punya bunda tidak konsen menyetir karena Eli ada buat video begitu. Tiba-tiba datanglah mobil satu, mereka tertabrak, mobil Eli yang naiki dengan mobil yang satu itu tabrak, menyebabkan ibunya Eli meninggal. Pada saat ibu Elinya meninggal, pokoknya dari keluarga mereka itu, entah omanya, abangnya, ayahnya, mengeluarkan statement bahwa Eli ini penyebab dari ibunya meninggal. Dan mereka sering mengeluarkan statement bahwa Eli itu pembunuh. Berulang-ulang mereka menyebutkan bahwa Eli itu pembunuh. Pada saat itu Eli merasa sendiri karena ibunya meninggal, karena dia perempuan satu-satunya di situ. Dia merasa sendiri, aduh ibu, apakah aku boleh ikut ibu? Beberapa tahun itu dia sangat-sangat tertekan. Itu pun dia tidak menginginkan bahwa dia hanya menginginkan bahwa ibu hanya ada di sini, hanya itu. Baik, menurut saya novel ini peran utamanya itu anak bungsu. Ya. Gini teman-teman, di sini kita ada sebagai anak bungsu. Berhubungan saya juga moderator sebagai anak bungsu. Teman-teman, kita nih anak bungsu bukanlah harapan terakhir. Dari setiap masalah, setiap kesalahan itu semuanya ditumpahkan atau diruangkan untuk anak bungsu. Dengan novel ini, saya mengetahui bahwa anak bungsu itu segala sesuatu itu bukan mereka yang bersalah. Ya, Begitu kakak? Ya, betul-betul. Mungkin kita sudah mengenal tentang isi cerita dari novel tersebut. Pesan moral apa sih yang kakak boleh bagikan kepada teman-teman untuk novel ini? Oke teman-teman, di sini pesan moral yang terkandung dalam novel yang saya baca ini bahwa peran utamanya itu dari keluarga, karena pendidikan pertama itu di keluarga, baru di pendidikan di sekolah begitu. Jadi di keluarga itu dia punya peran penting sangat-sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan seorang anak. Jika di keluarga itu merasa tertekan, begitupun dengan dia punya pertumbuhan anak akan lambat. Jadi peran keluarga dan kasih sayang keluarga sangat penting untuk anak. Gitu. Baik teman-teman, mungkin itu pesan moral yang kakak sudah bagikan untuk kita sebagai saya juga dan juga teman-teman yang menonton video ini. Baik teman-teman, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa isi dari novel ini seorang Elie dia ingin mencari jati dirinya. Baik kakak, di sini saya sebagai moderator dapat menyimpulkan isi dari novel yang telah kakak baca. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa peran utamanya yang bernama Eli, Eli itu dia ingin mencari jati diri dan juga kasih sayang terhadap orang tua yang setelah itu ditolak dan memiliki punya trauma yang sangat besar. Dan dia ini menurut saya dituduh dituduh setelah membunuh ibunya. Dituduh setelah. Iya. Baik kakak, di sini saya sebagai moderator dapat menyimpulkan yang sudah telah kakak ceritakan kepada saya dan juga teman-teman yang akan menonton. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa peran utamanya Eli ini dia ingin mencari jati diri dan juga kasih sayang. Ia ini mendapatkan trauma dan juga penolakan dari keluarga setelah setelah ibunya meninggal dan ia mendapatkan tuduhan bahwa dia adalah pembunuh.
Baik teman-teman, di sini kita sudah kakak ini sudah menceritakan seluruh pertanyaan yang sudah saya berikan dan juga semua yang telah kakak jawabkan. Novel ini sangat-sangat penting untuk teman-teman yang sebagai anak bungsu juga, karena di sini peran utamanya itu anak bungsu. Baik itu mungkin boleh kakak kasih motivasi sedikit tentang apa sih buat pembaca dan juga saya untuk membaca karya sastra itu penting atau tidak? Teman-teman, membaca karya sastra itu bukan tentang sekedar membaca saja, tetapi kita harus meresapi dan melakukannya tindakannya di kehidupan sehari-hari. Membaca karya sastra teman-teman sangat penting karena dia punya manfaatnya sangat-sangat banyak. Manfaatnya itu saya kasih beberapa manfaat teman-teman. Manfaatnya itu kita membaca karya sastra karena di dalamnya termasuk ada bahasa dan budaya. Membaca karya sastra itu manfaatnya berupa wawasan kita bertambah, kita dapat berpikir kritis terhadap masalah atau apapun yang dihadapi gitu. Baik kakak. Untuk teman-teman jangan lupa membaca karya sastra karena karya sastra itu sangat penting untuk kita kalangan mahasiswa yang ada di Indonesia ini. Mungkin Indonesia terlalu menyeluruh, terkhususnya di kota Kupang ini, teman-teman. Iya. Baik teman-teman, mungkin itu saja podcast dari kami pada pagi hari ini yang sangat luar biasa. Terima kasih juga ya kakak ya, yang sudah meluangkan waktu yang begitu sangat energi dan juga mengeluarkan tenaga pada kita pada podcast hari ini. Mungkin kita boleh sapa kepada teman-teman. See you.